Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, suatu pagi yang cerah di kota Madinah. Udara dingin menusuk dan dari kejauhan datanglah sekelompok manusia dengan pakaian sobek, kaki telanjang, dada terbuka, menggigil menahan lapar dan dingin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka. Wajah beliau berubah, hati beliau tersayat. Apakah kalian tahu apa yang membuat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersinar kembali seperti emas? Hari ini kita akan menyelami kisah menggetarkan hati ini. Sebuah pelajaran agung tentang sedekah, kepedulian, dan arti menjadi perintis kebaikan. Tapi juga sebuah peringatan besar. Jangan sampai semangat mencontohkan kebaikan disalahartikan menjadi pembenaran untuk bid'ah. Diriwayatkan oleh Jarir bin Abdillah, suatu pagi kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datanglah sekelompok kaum dari kabilah Mudhor. Tubuh mereka kurus kering, kaki dan dada mereka telanjang, hanya mengenakan sobekan kulit domba. Mereka datang bukan meminta, tapi kesulitan mereka terlihat begitu nyata. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka, wajah beliau langsung temarah, berubah. Wajah yang biasanya tenang, penuh kasih, kini menampakkan kesedihan yang dalam. Beliau masuk ke dalam rumah, lalu keluar, memerintahkan Bilal untuk adzan. Bilal mengumandangkan adzan dan iqamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat. Setelah sholat, beliau naik mimbar dan menyampaikan khutbah dengan ayat penuh peringatan. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Setelah ayat dibacakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru, bersedekahlah walaupun hanya dengan setengah kurma. Namun saat itu semua diam. Mungkin malu, mungkin tak punya, mungkin takut tak cukup untuk keluarganya sendiri. Tiba-tiba seorang dari kaum Ansyar datang. Di tangannya ada syurah, sebungkus besar harta. Bahkan tangannya nyaris tak mampu menggenggamnya. Ia letakkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keajaiban pun terjadi. Satu demi satu, sahabat lain berdatangan. Ada yang membawa makanan, ada yang membawa pakaian. Semua meletakkan apa yang mereka punya. Hingga makanan dan pakaian itu menumpuk bak dua bukit kecil di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itulah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersinar, seolah-olah bersinar seperti emas. Beliau tersenyum, haru dan bahagia, bukan karena harta, bukan karena jumlahnya, tetapi karena umatnya bangkit, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membuat contoh yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mencontohkan perbuatan jelek dalam Islam, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengikuti jejaknya. Sahabat Ansyar tadi menjadi perintis kebaikan, bukan karena dia menciptakan amalan baru, tapi karena dia memulai sedekah yang telah disyariatkan,
lalu orang-orang pun tergerak mengikutinya. Namun, zaman berganti. Ada orang-orang yang mengutip hadits ini, lalu berkata, "Ini buktinya kita boleh membuat bid'ah hasanah, contoh baik yang baru. Karena Nabi bilang, barang siapa yang membuat contoh kebaikan dalam Islam." Tapi, apakah benar seperti itu? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membuka peluang untuk menciptakan amalan-amalan baru dalam agama? Mari kita pahami dengan benar. Dalam hadits ini, kata sunnah bukan bermakna sunnah secara syariat, melainkan secara bahasa, yaitu jalan atau contoh. Karena jika kita memahaminya secara syariat, maka kita akan dihadapkan pada pertanyaan yang mengguncang. Apakah dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang jelek? Tentu tidak. Sunnah Rasulullah semuanya baik. Maka ketika Nabi bersabda, barang siapa yang membuat sunnah yang jelek, maka jelas yang dimaksud adalah jalan atau contoh yang buruk, bukan sunnah dalam arti syariat. Contoh, pembunuhan. Nabi bersabda, tidak ada satu jiwa pun terbunuh secara zalim, kecuali anak Adam yang pertama, Qabil, mendapat bagian dari dosa darah itu, karena dialah orang pertama yang mencontohkan pembunuhan. Jadi, membuat contoh itu tidak berarti membuat amalan baru dalam agama, tapi memulai sesuatu yang sudah disyariatkan di waktu dan tempat yang sesuai dan mencontohkannya kepada orang lain. Banyak orang salah kaprah ketika diperingatkan karena mengamalkan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Mereka membela diri dengan hadits ini. Mereka berkata, ini kan contoh baik dalam Islam, nggak apa-apa, asal niatnya baik. Padahal, niat baik tidak mengubah kebid'ahan menjadi ibadah. Jika sesuatu sudah ditetapkan baik oleh syariat, maka itu bukan bid'ah. Tapi kalau tidak ada dalilnya, lalu dikerjakan karena dianggap baik oleh akal atau tradisi, maka itu bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Itulah yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kami. Jangan pernah takut menjadi perintis kebaikan, selama itu adalah kebaikan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangkitlah ketika yang lain diam, sedekahlah saat yang lain ragu, tebarlah salam ketika yang lain sibuk sendiri. Jadilah orang pertama yang mendoakan, menolong, menguatkan. Tapi juga jangan jadi perintis kesesatan. Jangan memulai sesuatu yang tak ada tuntunannya dari Allah dan Rasul-Nya, meskipun orang-orang di sekelilingmu menganggapnya indah. Karena seluruh bid'ah adalah sesat, walaupun manusia menganggapnya baik. Umar bin Khattab. Saudaraku, lihatlah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kembali bersinar karena sedekah. Lihatlah bagaimana satu langkah kecil bisa menyalakan gelombang kebaikan besar. Lalu renungkan, hari ini kita hidup di zaman yang penuh kebingungan. Banyak yang mengaku berbuat baik, tapi tanpa ilmu. Banyak yang merasa dekat dengan agama, tapi menjauh dari sunnah. Maka pilihlah jalanmu. Apakah kau ingin menjadi perintis kebaikan yang berpijak di atas petunjuk dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah kau akan menjadi perintis keburukan yang tanpa sadar menjerumuskan umat dengan bid'ah yang terlihat indah namun menyesatkan? Semoga kita semua diberi kekuatan untuk meneladani yang hak
menjauhi yang batil, dan menjadi pelita di tengah kegelapan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jika kisah ini menyentuh hatimu, sebarkan. Jadilah perintis kebaikan. Bagikan video ini, like, komentar, dan jangan lupa subscribe channel Mukmin Studio Official. Satu klikmu bisa menjadi sedekah ilmu yang tak terputus.